These are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Nah, oke, teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari timnas Indonesia. Dan di sini pun saya akan fokus yang mengenai updatean di Piala Asia. Oke, kalau kita melihat persiapan saat ini, timnas Indonesia memang masih banyak ya beberapa PR yang harus dibenahi. Tak terlepas dari semua itu, saya memang kemarin juga melihat ya salah satu konten media Amerika ya, salah satu TikTokers juga dan juga YouTubers, dia mengatakan bahwa sebenarnya untuk di Piala Asia ya itu ada dua negara yang memang menurut dia itu memang tak pantas untuk melaju di 16 besar. Nah, saya akan melihatkan kepada kalian ya mengenai statement dari salah satu konten kreator ini. These are kids, bro. These are children. The youngest team at the Asian Cup with an average of 24.3 years of age. Younger than us. Wow. These are kids out there. TikTokers playing for this team. And I think it's because when I see them play, when I see how they go upon losing matches, a lot of it is due to just really silly mistake. Dalam statementnya, di sini saya melihat dia berkata bahwa sangat mengejutkan sekali. Indonesia membawa para pemain yang hanya usianya itu 22 sampai 24 tahun rata-rata. Dan ini adalah usia-usia yang sangat bisa dibilang menengah ke bawah ya, artinya belum matang dari segi pengalaman dan lain sebagainya. Dan Shin Tae-yong pun ini membuat eksperimen yang sangat sulit diterima bagi perkembangan sepak bola modern, karena menurutnya ini adalah eksperimen yang konyol. Ditambah lagi Indonesia ya itu banyak sekali kekalahan ya di akhir-akhir laga ini, dan itu yang membuat dia mengatakan bahwa Indonesia para pemainnya itu lebih baik bermain TikTok saja. Nah, menurut saya ini adalah sindiran ya, sindiran bagi timnas Indonesia, dan juga ya ini sebagai motivasi bagi para pemain timnas agar di Piala Asia nanti ya itu bisa membuktikan bahwa apa yang menjadi statement yang menjatuhkan, kemudian statement yang mengkritik berlebihan dan lain sebagainya, itu bisa menjadi motivasi bagi para pemain timnas. Karena kalau saya melihat ya memang Indonesia saat ini poin untuk lolos ya, untuk lolos di fase selanjutnya itu 0,20%. Artinya sangat kecil sekali. Dan kalau kita melihat target Shin Tae-yong itu harus lolos di 16 besar. Ya, ini adalah target Shin Tae-yong. Dan kalau kita melihat hitung-hitungannya, Shin Tae-yong sepertinya sudah tahu bagaimana yang terjadi. Dia ingin ya untuk lolos 16 besar itu, hitung-hitungan dari pelatih, menang ya melawan Filipina, menang melawan Vietnam, kemudian imbang melawan Irak dan kalah lawan Jepang. Ini adalah hitung-hitungan dari timnas Indonesia ya untuk lolos di 16 besar. Tetapi ya Shin Tae-yong tentu menginginkan apapun yang terjadi dari 3 laga ini, Indonesia setidaknya bisa lolos di 3 besar terbaik ya, atau peringkat 3 terbaik. Ya harapannya Indonesia tentu ya bukan hanya sekedar ekspektasi saja atau harapan saja, tetapi itu bisa untuk menjadi penguat ya bagi para pemain timnas Indonesia untuk bisa membuktikan ya, karena luar biasa menurut saya dengan adanya para pemain lokal yang berkualitas, kemudian juga pemain-pemain keturunan yang berkualitas. Ini menurut saya penggabungan yang sangat lengkap lah. Walaupun media luar mengatakan tetap meremehkan Indonesia, tentu kita sebagai pendukung timnas merasa bahwa apa yang sudah dilakukan oleh timnas Indonesia saat ini itu sudah di jalur yang baik. Tak terlepas ya, ini lagi-lagi tak terlepas dari beberapa kritikan yang menurut saya juga tajam, seperti 3 laga terakhir Indonesia kalah lagi, kemudian sosok Sadil Ramdhani juga dicoret ya. Tak terlepas dari semua itu, menurut saya Indonesia tetap di jalan yang baik atau jalan yang lurus, karena dari segi pola permainan itu sudah mulai terlihat. Kalau saya boleh menilai 3 laga terakhir ya saat melawan Libya dan juga Irak, itu lagi-lagi teman-teman, itu hanya masalah bagaimana kematangan chemistry. Di laga pertama kalau kita melihat ya kacau dari segi fisik. Oke, kita kalah ya. Kemudian di laga kedua kita juga kalah, tetapi dari segi pola permainan sudah mulai rapi. Hanya saja ada beberapa kesalahan di lini belakang dan juga finishing.
Nah, kemudian saat melawan Iran, ini Shin Tae-yong pun juga mengakui bahwa semuanya dari strategi dan juga komposisi pemain inti itu sudah terbentuk. Hanya saja, lagi-lagi evaluasinya adalah di lini belakang. Nah, setelah itu ataupun yang di bagian-bagian tertentu itu tidak ada PR lagi. Artinya, menurut saya ini menjadi perkembangan. Ya, kalau kita melihat lawan Iran kita kalah 5-0, kita harus sadar juga level Iran berapa ya peringkat FIFA-nya. Dan kalau menurut saya ini kita bandingkan melalui peringkat FIFA, Indonesia jelas jauh ya di posisi terbawah nomor 2 di kontestan Piala Asia ini. Tapi kalau berbicara mengenai angka, ya menurut saya kita tidak memiliki motivasi. Tetapi kalau kita mindsetnya adalah bagaimana angka atau peringkat FIFA itu bukan sebagai acuan, ya saya yakin sekali kita akan semakin termotivasi karena berat loh. Contoh Vietnam sekarang di peringkat 90-an ya. Kalau Vietnam sampai kalah dengan Indonesia, artinya mereka dari segi sebelum permainan dia sudah ada beban. Peringkatnya sangat jauh. Jadi bagaimana bisa mengalahkan Indonesia? Itu motivasinya. Tetapi Indonesia bisa tampil tanpa beban karena tidak memikirkan bagaimana peringkat FIFA. Itu poin pentingnya. Nah, kemudian untuk masalah lawan Irak ya, mengapa Shin Tae-yong ini menargetkan untuk imbang ya? Karena memang dari segi kualitas dan juga chemistry, banyak para pemain Iran yang sudah 10 tahun, 8 tahun ya membela Irak ya. Dan ini memang sudah chemistry-nya sudah terbangun. Sementara Indonesia baru memulai 2-3 tahun ini. Nah, ini yang menurut saya membedakan. Karena pemangkasan Shin Tae-yong, kalau kalian masih ingat ya, pemangkasan generasi dari era Evan Dimas ke era Pratama Arhan itu sangat luar biasa loh beratnya. Dari U19 Shin Tae-yong memadukan para pemain ini hingga saat ini di timnas senior. Artinya kurang lebih ya ada 3 tahun ya. 2020 itu mulai karena kemarin Covid 2019, kemudian 2021, 2022 ya. Dan sekarang 2023 masuk ya, sekarang udah 2024, kurang lebih 3 tahun. Dan kalau kita melihat para negara lain itu sudah terbentuk dari proses yang sangat panjang. Dan Indonesia diharapkan Piala Asia ini akan menjadi momentum. Semoga saja timnas mampu untuk bisa bersaing, kemudian timnas mampu untuk mengalahkan negara-negara yang memang menjadi lawan-lawan berat di Piala Asia. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kritikan dari beberapa media luar terhadap Indonesia, kemudian Indonesia diremehkan oleh netizen sendiri dan lain sebagainya? Apakah kalian yakin Shin Tae-yong mampu untuk membuktikan bahwa Indonesia layak ke 16 besar? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.